Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini pelajaran kita IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ini untuk kelas 5 ya, kurikulum merdeka. Baik, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya, masih ingatkah kalian tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Ya, tentunya matahari ya. Cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Matahari bukan satu-satunya sumber cahaya, lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya. Yuk kita pelajari bersama-sama sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar di bawah. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat rambatan cahaya yang lurus? Bisa dilihat gambar di sini ya. Ini adalah contoh peristiwa cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya kita bisa melihat ke diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Seperti contoh peristiwanya di gambar ini ya. Cahaya bisa dipantulkan. Yang ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan gelap? Bisa dilihat contoh gambar ya ini. Contoh benda bening, buram, dan gelap. Benda gelap tidak tembus cahaya seperti tembok contohnya ya. Tembok tidak akan tembus cahaya. Lalu benda buram tidak bening. Cahaya yang memantul tidak bening ya, maksudnya cahaya yang masuk. Lalu benda bening atau transparan itu akan tembus cahaya. Cahayanya nyata dan jelas. Bisa dilihat juga di gambar sebelahnya ini ada seseorang ya di balik jendela. Bisa dilihat ini yang gelap. Yang gelap itu tidak terlihat sama sekali. Yang buram ini masih terlihat tapi samar-samar ya. Lalu yang bening bisa terlihat dengan jelas. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda-benda ini cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Berdasarkan sifatnya terhadap cahaya, benda terbagi menjadi, di sini ada 3, ada yang bening, ada yang buram, dan ada yang gelap. Kita sambil coret-coret ya.
Ini bisa dilihat di sini yang bening. Semua cahaya bisa menembus benda ya. Ini diibaratkan ini kaca ya, kaca atau benda bening. Nah, ini ada sumber cahayanya. Ini contohnya pakai senter ya. Ini sumber cahayanya, maka akan masuk dengan sempurna. Lalu yang kedua, di sini ada buram ya. Benda buram ini bendanya. Lalu bisa dilihat di sini ada senter sumber cahayanya. Lalu apabila diarahkan ke benda buram ini, hanya sebagian cahaya yang bisa tembus. Jadi dari sebagian cahaya yang dikeluarkan, maka yang tembus hanya sebagian saja. Lalu di sini ada benda yang gelap atau kita ibaratkan seperti tembok ya. Maka cahaya tersebut sama sekali tidak bisa tembus. Tidak bisa ditembus cahaya. Benda ini tidak bisa ditembus cahaya. Bisa dilihat di belakangnya ini tidak ada sama sekali cahaya yang masuk. 4. Cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat Aga, Ian, dan Banu melihat kolam renang lebih dangkal dari seharusnya. Bisa dilihat di sini contoh peristiwa pembiasan cahaya ya. Jadi ini diibaratkan kalian sedang melihat ke dalam air ya, melihat danau misalnya atau kali, sungai. Ini melihat ke dalam air, posisi bayangan ikan. Jadi ceritanya kalian sedang melihat ikan ya. Ini kelihatannya terlihat lebih dangkal. Posisi ikan sebenarnya ada di sini, sebenarnya ada di bawah, jauh ya, sebenarnya dalam. Tapi terlihat lebih dangkal. Terlihat di sini di angka 1 ya. Kedalaman sebenarnya itu yang di angka 2. Kedalaman yang terlihat ada di angka 1. Jadi kalau dilihat dari mata kita yang melihat itu seakan-akan ikan itu lebih dekat ya. Lalu di gambar yang kedua ini bisa dilihat ada sendok dimasukkan ke dalam gelas. Itu seperti dibelokkan ya. Seperti dibelokkan, tetapi padahal tidak dibelokkan. Itu cahaya bisa dibiaskan atau bisa dibelokkan. Salah satu contoh. Ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukan posisi yang aslinya, yang ini tadi ya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke dalam air. Ini cahayanya dibiaskan ketika menembus ke dalam air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ya, ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air. Yang kelima, cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna?
Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Ya, ini contohnya ya. Cahaya putih dibiaskan dan terurai menjadi warna pelangi. Ini diibaratkan ini sumber cahayanya dari sini. Dari sini sumber cahayanya, lalu dibiaskan ya. Maka akan terbentuklah sebuah pelangi ya, yang berwarna-warni. Ini adalah gambar penampakan pelangi setelah hujan. Pernahkah kalian melihat pelangi? Pastinya sudah pernah ya. Kapan pelangi terbentuk di langit? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Jadi terkadang di saat matahari masih terang ya, terkadang ada hujan datang, tidak selalu mendung ya. Nah, di saat hujan diiringi dengan sinar matahari, maka air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Kalian juga bisa membuat pelangi sendiri dengan bantuan kaca dan kain. Oke, nomor 6, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Perhatikan kedua gambar di bawah ini. Mengapa bola tenis bisa memiliki bentuk bayangan yang berbeda? Bisa dilihat di sini. Ini gambar yang pertama. Bayangannya lebih panjang dibandingkan dengan yang kedua. Mengenal jenis cermin. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering menjumpai cermin. Tahukah kalian bahwa ada 3 jenis cermin yang sering digunakan oleh manusia? Mari kita pelajari lebih lanjut ya. Yang pertama, cermin datar. Cermin yang biasa kalian pakai disebut dengan cermin datar. Saat kalian berdiri di depan cermin datar, kita bisa melihat pantulan yang sama persis ukurannya dengan kita. Ini adalah contoh cermin yang datar. Yang kedua, cermin yang cembung. Pada cermin cembung, bayangan terlihat lebih kecil dan jauh. Selain itu, area di belakang kalian akan terlihat lebih lebar. Cermin cembung digunakan untuk kaca spion pada alat transportasi. Cermin ini juga terpasang di tikungan jalan untuk memberikan informasi kepada para pengemudi yang melewati tempat tersebut. Bisa dilihat di sini cermin cembungnya. Jadi cermin cembung ini berfungsi untuk jarak pandangnya lebih luas ya. Jadi terlihatnya lebih kecil tetapi jarak pandangnya lebih luas. Maka kita bisa melihat apa yang ada di belakang kita. Yang ketiga, cermin cekung. Pada cermin cekung kalian akan terlihat lebih besar. Jika kalian bercermin dari jauh, kalian akan melihat bayangan yang terbalik. Namun semakin kalian mendekat, bayangan akan kembali tegak dan semakin besar. Ini contoh cermin cekung. Ini bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung. Cermin memiliki permukaan yang rata. Hal ini membuat cahaya memantul beraturan, berkilat, dan bayangan yang dihasilkan juga mulus. Namun jika permukaannya tidak rata, maka arah pantulan cahaya juga
tidak beraturan. Ini arah pantulan cahaya di permukaan datar dan permukaan tidak datar. Ini contoh permukaan datar. Permukaan datar, maka cahaya yang datang seperti ini, lalu cahaya yang memantul seperti ini ya. Dia beraturan. Kita bedakan dengan permukaan yang tidak datar. Cahaya pantul yang dipantulkan beraturan, tapi setelah cahayanya memantul maka sinarnya itu, hasil pantulannya itu tidak beraturan. Itu perbedaannya. Perhatikan pantulan angsa di permukaan air pada gambar berikut. Apakah kalian bisa melihat perbedaan bayangan yang dihasilkan jika permukaan air semakin tidak beraturan? Bisa dilihat di sini perbedaan bayangan angsa di permukaan air. Yang ini adalah permukaan air yang tidak beraturan. Maka hasil pantulannya ini tidak sempurna ya. Jadi dia seakan-akan ngeblur. Bisa dilihat di sini. Di sini yang permukaannya lebih datar ya. Kalau yang lebih datar dia airnya lebih tenang, jadi permukaannya lebih datar, maka hasil pantulannya lebih baik ya. Jadi seperti cermin ya, hasil pantulannya lebih baik, lebih teratur. Cahaya memiliki banyak kegunaan bagi manusia. Lampu merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar dalam keseharian manusia. Manusia dengan akalnya juga telah banyak menciptakan berbagai teknologi dengan memanfaatkan cahaya. Saat ini sinar laser banyak digunakan dalam operasi mata. Panas yang dihasilkan dari sinar laser dapat digunakan sebagai alat bantu pengganti pisau. Tahukah kalian teknologi lain yang memanfaatkan cahaya? Apa yang sudah dipelajari? Yang pertama, cahaya merambat lurus dan tidak membutuhkan media untuk merambat. Yang kedua, kita bisa melihat karena cahaya bisa dipantulkan, benda memantulkan cahaya dari sumber cahaya ke mata kita. Yang ketiga, cahaya bisa menembus benda bening seperti kaca. Benda-benda tembus pandang seperti kain tipis dan kertas minyak hanya bisa ditembus sebagian oleh cahaya. Yang keempat, cahaya tidak bisa menembus benda gelap seperti tembok, kayu, dan badan kalian. Cahaya yang terhalang ini kemudian akan membentuk bayangan. Yang kelima, bentuk bayangan bergantung pada posisi benda. Jauh dekatnya sumber cahaya terhadap benda dan jenis cermin yang memantulkan cahaya. Jika menembus medium yang berbeda seperti dari udara ke air, cahaya akan dibiaskan. Hal ini membuat benda dalam air terlihat lebih dekat dibandingkan dengan yang aslinya. Cahaya juga bisa diuraikan. Pelangi merupakan hasil pembiasan cahaya matahari yang diuraikan oleh air. Baik, sekian dulu pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.